Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rosalugina dengan NIM 201111020 dari kelas 1A KGE. Di sini saya akan menjelaskan 3 buah soal mengenai bab konsep tegangan efektif mata kuliah Mekanika Tanah. Untuk soal yang pertama, diketahui lapisan tanah sebagai berikut. Di sini diketahui ada titik A, B, C, dan D, dengan gamma dry dari titik A ke B adalah 16,4 kN per meter kubik, lalu gamma saturated satunya adalah 18,4 kN per meter kubik, dan gamma saturated 2-nya adalah 19,5 kN per meter kubik. Ini juga diketahui H1-nya sebesar 5 meter, H2-nya sebesar 2 meter, dan H3-nya sebesar 20 meter. Di sini juga diketahui gamma waternya sebesar 9,81 kN per meter kubik. Ditanyakan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tegangan air pori pada titik A, B, C, dan D, dan sertakan gambar grafiknya. Untuk penyelesaian soal di nomor 1 pada titik A, memiliki tegangan total sebesar 0, tegangan air pori sebesar 0, dan tegangan efektif sebesar 0. Nah, untuk di titik A ini kenapa seluruh tegangannya adalah 0? Karena titik A berada di titik yang paling atas, di mana hanya menerima udara saja. Karena udara tersebut tidak memiliki tegangan total air pori maupun efektif, maka untuk seluruh tegangan di titik A adalah 0. Selanjutnya untuk di titik B, tegangan totalnya memiliki rumus H1 dikali gamma dry. H1-nya adalah 5 meter dikali gamma dry-nya yaitu 16,4 kN per meter kubik. Maka tegangan total di titik B sebesar 82 kN per meter persegi. Sedangkan untuk tegangan air porinya yaitu 0. Nah, kenapa 0? Karena di titik B ini atasnya adalah lapisan tanah berpasir, di mana tidak memiliki kadar air atau tidak memiliki kandungan air, sehingga untuk tegangan air porinya sama dengan 0. Selanjutnya untuk tegangan efektif memiliki rumus tegangan total dikurangi tegangan air pori. Tegangan totalnya adalah 82 dikurangi 0, berarti tegangan total di titik B sebesar 82 kN per meter persegi. Selanjutnya di titik C. Di titik C ini memiliki tegangan total dengan rumus H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturated 1. Nah, H1-nya adalah 5, gamma dry-nya adalah 16,4, H2-nya adalah 2 meter, dan gamma saturated 1-nya adalah 18,4 kN per meter kubik. Maka untuk tegangan total di titik C adalah 118,8 kN per meter persegi. Sedangkan untuk tegangan air porinya memiliki rumus H2 dikali gamma water. H2-nya yaitu sebesar 2 meter dan gamma waternya sebesar 9,81 kN per meter kubik. Maka untuk besar tegangan air pori di titik C adalah 19,62 kN per meter persegi. Nah, selanjutnya untuk tegangan efektifnya, rumusnya adalah tegangan total dikurangi tegangan air pori. Maka untuk tegangan efektif di titik C adalah 118,8 dikurangi 19,62, hasilnya yaitu 99,18 kN per meter persegi. Selanjutnya di titik D. Di titik D ini memiliki tegangan total dengan rumus H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturated 1 ditambah H3 dikali gamma saturated 2. Nah, untuk H1 dikali gamma dry-nya itu hasilnya adalah 82. Untuk H2 dikali gamma saturated 1 hasilnya adalah 36,8, dan untuk H3 dikali gamma saturated 2 adalah 390. Maka untuk tegangan total di titik D sebesar 508,8 kN per meter persegi. Sedangkan untuk tegangan air pori di titik D rumusnya adalah H3 dikali gamma water. H3-nya yaitu sebesar 20 meter dan gamma waternya 9,81.
maka untuk tegangan air pori di titik D adalah 196,2 kN per meter persegi. Nah, yang terakhir untuk tegangan efektifnya yaitu tegangan total dikurangi tegangan air pori. Nah, tegangan totalnya adalah 508,8 dikurangi tegangan air pori sebesar 196,2. Maka untuk tegangan efektif di titik D sebesar 312,6 kN per meter persegi. Selanjutnya kita lihat di sini ada 3 buah grafik, di mana grafik pertama adalah grafik tegangan total, grafik kedua adalah grafik tekanan air pori, dan grafik ketiga adalah grafik tegangan efektif. Nah, kita lihat untuk di kedalaman sebesar 0 meter, untuk tegangan totalnya adalah 0. Nah, untuk tegangan totalnya berarti dia ada di sini. Nah, kita lihat juga untuk di kedalaman 7 misalnya. Untuk tegangan totalnya berarti dia adalah 118,8. Dia ada di sebelah sini, di titik 7 meter. Nah, selanjutnya untuk kita lihat di grafik tekanan air pori, untuk kedalaman 5 meter, kita lihat di sini tegangan air porinya adalah 0, berarti dia ada di sini. Nah, selanjutnya kita lihat di kedalaman 27 meter, di mana untuk tegangan air porinya yaitu 196,2, dia berada di sini. Nah, selanjutnya untuk tegangan efektif, kita lihat di kedalaman 5 meter. Untuk di kedalaman 5 meter ini dia memiliki tegangan efektif sebesar 82 kN per meter persegi, dia ada di sini. Nah, untuk di kedalaman 7 kita lihat dia memiliki tegangan efektif sebesar 99,18, dia berada di sini. Nah, itu grafik dari soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Diketahui lapisan tanah sebagai berikut. Di sini terdapat titik A, B, dan C, di mana diketahui bahwa dari titik A ke B itu merupakan lapisan tanah berpasir, di mana angka porinya adalah 0,60 dan spesifikasi gravitinya adalah 2,67 dan ketinggiannya yaitu H1 sebesar 8 meter. Nah, untuk di titik B ke C, dia merupakan lapisan tanah lempung, di mana angka porinya adalah 0,85 dan GS-nya adalah 2,77. Untuk ketinggian H2-nya adalah 20 meter. Di sini juga diketahui bahwa gamma waternya sebesar 9,81 kN per meter kubik. Ditanyakan nilai tegangan total, tegangan efektif, tekanan air pori pada titik A, B, C, serta gambarkan grafiknya. Untuk penyelesaian soal nomor 2, diketahui parameter ini sudah tadi di soal nomor 2. Kita akan mencari dulu gamma dry dan gamma saturatednya. Karena untuk mencari berapa besar tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif pada titik A, B, C dibutuhkan nilai gamma dry dan gamma sat terlebih dahulu. Nah, yang pertama untuk gamma dry memiliki rumus WS per V sama dengan GS dikali gamma W dibagi 1 ditambah E. GS-nya adalah 2,67, gamma waternya adalah 9,81, ini 1 ditambah angka polinya sebesar 0,60, maka hasilnya adalah 26,1927 dibagi 1,60, hasilnya adalah 16,4 kN per meter kubik. Nah, maka kita ketahui bahwa gamma dry-nya adalah 16,4 kN per meter kubik. Setelah itu kita akan mencari berapa besar gamma saturatednya. Gamma saturated memiliki rumus E dikali gamma water ditambah GS dikali gamma water dibagi 1 ditambah E. Nah, E-nya sendiri untuk di gamma saturated ini memakai E lempung yaitu sebesar 0,85. Nah, untuk GS-nya sendiri kita memakai GS lempung yang sebesar 2,77.
yang ini. Nah, untuk E-nya 0,85 dikali gamma W-nya yaitu 9,81 ditambah 2,77 dikali 9,81 dibagi 1 ditambah 0,85. Hasilnya adalah 35,5122 dibagi 1,85 sama dengan 19,2 kN per meter kubik. Maka gamma saturated pada soal nomor 2 ini besarnya adalah 19,2 kN per meter kubik. Selanjutnya untuk grafik pada soal nomor 2, kita memiliki 3 grafik seperti biasa. Ada grafik tegangan total, grafik tegangan air pori, dan grafik tegangan efektif. Kita lihat pada kedalaman sebesar 0 meter, tegangan totalnya dia adalah 0, berarti dia di sini kan. Nah, untuk pada kedalaman 8 meter, tegangan totalnya adalah 131,2, dia di sini. Lalu untuk kedalaman 20 meter, dia tegangan totalnya sebesar 515,2, dia berada di paling bawah di sini, di titik 20 meter. Nah, untuk di kedalaman 0 pada tegangan air pori, dia berada di sini. Lalu pada kedalaman 8 meter pula, tegangan air porinya di titik B itu adalah 0, maka dia berada di sini. Nah, untuk di kedalaman 20 meter, titik C untuk tegangan air pori sebesar 196,2, dia berada di sini. Nah, selanjutnya untuk kedalaman di tegangan efektif, kita lihat di kedalaman 0 meter, dia tegangan efektifnya adalah 0. Nah, untuk di kedalaman 8 meter, dia memiliki tegangan efektif sebesar 131,2, dia berada di sini. Dan untuk kedalaman 20 meter, dia memiliki tegangan efektif sebesar 319 kN per meter persegi, dia berada di sini. Seperti itu untuk grafik soal nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Apabila muka air tanah atau MAT dari soal nomor 2 naik hingga 4 meter di bawah permukaan tanah, tentukan besar perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempung. Nah, dasar lapisan lempung itu ini, di mana di sini terdapat gamma sat sebesar 19,2 kN per meter kubik dan pasir dengan gamma dry-nya yaitu 16,4 kN per meter kubik. Di sini H1-nya adalah 8 meter, H2-nya yaitu 4 meter dari titik B ke zona kenaikan muka air tanah B. Lalu untuk zona kenaikan muka air tanah B ke titik C sebesar 20 meter. Maka kita dapat melihat kembali di sini untuk H1-nya 8 dari jarak sini ke sini, sedangkan untuk H3-nya kita lihat dari titik B ke C yaitu 24 karena sudah ditambah dengan tinggi H2 yang merupakan tinggi dari zona kenaikan muka air tanah B. Selanjutnya untuk penyelesaian soal nomor 3, kita akan menghitung berapa besar tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektif di titik C. Nah, titik C ini merupakan titik yang berada di lapisan dasar lempung. Nah, untuk tegangan totalnya memiliki rumus H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturated. Nah, untuk H1-nya adalah 8 meter, gamma dry-nya adalah 16,4 kN per meter kubik, H2-nya adalah 24 meter, dan gamma saturated-nya adalah 19,2 kN per meter kubik. Maka untuk tegangan total di titik C adalah 131,2 ditambah 460,8 yaitu 592 kN per meter persegi. Untuk tegangan air porinya memiliki rumus H2 dikali gamma water. H2-nya adalah 24 meter,
dikali gamma waternya 9,81, maka tegangan air pori di titik C yaitu 235,44 kN per meter persegi. Nah, sedangkan untuk tegangan efektifnya, dia memiliki rumus tegangan total dikurangi tegangan air pori. Nah, tegangan totalnya adalah 596 dikurangi 235,44 untuk tegangan air porinya, maka tegangan efektif di titik C yaitu 356,56 kN per meter kubik. Nah, setelah itu kita akan buat tabel seperti ini, di mana titiknya yaitu ada titik C sebelum MAT naik dan titik C sesudah MAT naik. Nah, pada kedalaman H1 ditambah H2 sebelum MAT naik, terdapat tegangan total sebesar 515,2 kN per meter persegi. Nah, sedangkan tegangan air porinya yaitu 196,2 kN per meter persegi dan tegangan efektifnya sebesar 319 kN per meter persegi. Nah, sedangkan untuk kedalaman H1 ditambah H2 setelah MAT naik memiliki tegangan total sebesar 592 kN per meter persegi. Sedangkan untuk tegangan air porinya yaitu 235,44 kN per meter persegi dan tegangan efektifnya yaitu 356,56 kN per meter persegi. Maka untuk perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada lapisan dasar lempung yaitu merupakan pengurangan dari tegangan efektif sesudah MAT naik dikurangi tegangan efektif sebelum MAT naik. Maka hasilnya adalah 356,56 dikurangi 319. Maka untuk tegangan efektif yang terjadi pada lapisan lempung tersebut adalah 37,56 kN per meter persegi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah pengucapan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.